Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa berkumpul di ruang virtual daring dalam menyelenggarakan kuliah perdana daring setelah diberlakukan kembali di bulan yang baik, bulan Syawal. Tentu tidak lupa pula kami dari Prodi menyampaikan mohon maaf lahir dan batin, selamat hari raya Idul Fitri, dan ini tentu di rumah ya. Titip salam kami, titip salam saya kepada kedua orang tua, keluarga di sana ya. Bersalawat kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa alam yang berilmu pengetahuannya. Hari ini kita lanjutkan topik kita. Tentunya sebelum kita mulai, saya ingin memberikan satu motivasi dulu ya, motivasi bahwa dalam menghadapi era seperti ini, Anda harus siap dalam situasi apapun. Dan kelihatannya Anda sangat siap ya. Dari saya melihat dari postingnya yang kehadiran tadi sudah ramai. Mudah-mudahan bisa kita tingkatkan lagi, dan kita telah melakukan midterm ya. Jadi ini mulai lagi dari startnya lebih semangat lagi. Topik kita kali ini tentu kita akan beralih pada topik berikutnya, yaitu tentang angka indeks. Baik, sebelum kita mulai ini, saya ingin perkenalkan ini PowerPoint. Saya kutip, saya ambil dari bukunya Suharyadi Purwanto ya. Di Purwanto di tahun 2007. Anda bisa peroleh bukunya dan sekaligus juga mendapatkan PPT-nya ya. Nah, ini di bab 5. Saya akan menyampaikan ini dengan sebaik-baiknya. Beberapa topik yang saya sampaikan ini ada petunjuk petunjuk teknis ya, bagaimana Anda menghitung angka indeks. Nanti Anda kerjakan latihannya. Kenapa dalam statistik ini? Yang pertama dilakukan, yang harus kita miliki adalah kita paham. Yang kedua, kita latih. Ketika kita sudah paham, kita latih. Kalau tidak dilatih, akan kesulitan nanti dalam mengaplikasikannya. Jadi kebetulan latihan yang saya berikan itu banyak, dan juga nanti ada PR ya. Baik, ini dia beberapa topik dari statistik pada umumnya. Kita sudah bahas pengertian statistik itu apa, penyajian data dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik. Grafik itu ada beberapa macam kan, ada histogram, ada pie atau lingkaran, kemudian ada garis. Nah, itu yang utama yang harus Anda bisa. Kemudian ada ukuran pemusatan data, itu ada mean, kemudian standar deviasi, kita sudah belajar itu kan, median, modus, kemudian varians, dan juga bagaimana maknanya. Nah, hari ini kita masuk ke angka indeks. Nah, angka indeks ini ada beberapa macam ya, bisa kita bahas. Nah, ya ada angka indeks relatif sederhana, ada angka indeks agregat sederhana, ada angka indeks agregat tertimbang. Kemudian ada macam-macam penyusunan angka indeks ini. Di indeks ini, terutama kita di ilmu ekonomi, itu penting. Pertama, kita bisa mengetahui, bisa mengukur, bisa mengamati pertumbuhan ekonomi salah satunya. Perkembangan harga dari waktu ke waktu.
dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Jadi bisa time series, dia bisa juga dalam bentuk apa itu cross section. Time series itu antar waktu dari tahun 2000 sampai tahun 2021. Itu time series. Jadi ada 2001, 2002, 2003, 2004 dan seterusnya sampai 2021. Itu disebut time series. Ya. Kemudian ada juga cross section antar wilayah, antar kelompok, antar individu. Nah, kita mau membandingkan antar provinsi misalnya, itu disebut cross section. Provinsi Aceh dengan provinsi Sumatera Utara, dengan provinsi DKI, dengan provinsi Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, atau dengan antar kabupaten, itu disebut cross section. Dan di sini kita bisa mengukurnya nanti dengan dalam bentuk angka indeks. Jadi nanti di beberapa sesi, mungkin kalau tidak di akhir, di beberapa sesi ini akan saya sisip bagaimana menghitungnya dengan Excel. Nah, hari ini saya tugaskan Anda nanti bagaimana menghitungnya, menuliskan dengan tangan, menghitungnya dengan kalkulator dulu. Ada tujuannya untuk melatih keterampilan Anda dan meningkatkan sekaligus pemahaman Anda. Baik, sebelum masuk ke pembahasan lebih mendalam, saya ingin memberikan suatu pengantar dulu. Apa itu angka indeks? Setiap kita membahas sesuatu itu kita harus pahami dulu. Kita harus bisa mendefinisikan, mendefine apa makna dari topik pembahasan yang ingin kita sampaikan, yang ingin kita pahami. Nah, angka indeks kalau ditulis di sini kan perubahan relatif. Ya, gambarkan ya. Perubahan relatif yang bagaimana? Relatif antar waktu, relatif antar wilayah. Misalnya, terjadi perubahan relatif di tahun 2001 harga beras atau harga kedelai dibandingkan dia relatifnya itu dengan tahun 2000 tahun dasar, atau dibandingkan dengan tahun yang lalu. Itu kalau kita melihat tahun 2021, maka kita lihat tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020. Itu relatif yang maksud. Jadi relatif di sini harga kan tahu kan, harga itu satuannya rupiah, dolar. Kemudian kuantitas. Nah, kuantitas satuannya apa? Coba ada yang bisa memberikan gambaran? Silakan. Jul, kalau kuantitas satuannya apa? KW, Pak, bukan. Kalau harga itu satuannya kan rupiah. Kuantitas satuannya apa? Kuantitas itu banyaknya. Kalau banyaknya ya? Newton, Pak, kalau nggak Joule. Itu fisika itu ya. Satuannya kalau padi apa? Banyaknya padi itu diukur dengan apa? KG. Kilogram, Pak. Apa itu KG? KG itu apa? Kilogram. Kilogram. Kalau mengucapkannya dengan lengkap ya, dengan KG. Apalagi yang bisa mengukur ini banyaknya? Ton, Pak, ton. Ton, banyak sekali. Gram. Nah, kalau ditulis seperti itu namanya itu kuantitas. Kuantitas ini banyak. Kalau harga rupiah, dolar, pound sterling, mata uang ya. Satu satuan mata uang. Nah, ini dia, nanti kita bisa buat indeksnya, atau kita lihat indeksnya itu untuk apa? Untuk melihat perubahan relatif. Itu dia kuncinya dalam angka indeks.
Nah, ini perlu dipahami dengan baik. Tujuannya apa? Anda tidak hanya bisa menghitung angka indeks itu, tetapi Anda bisa membacanya, makna dari angka indeks itu. Di perguruan tinggi, Anda sebagai calon sarjana harus bisa membacanya. Kalau sudah bisa membacanya, Anda bisa membuat suatu analisis. Itu yang membedakan bagaimana kita belajar di sekolah menengah, bisa hitung, sudah oke. Di perguruan tinggi bisa hitung, bisa membacanya, bisa menganalisis, kalau bisa menyimpulkan dan memberikan rekomendasi. Nah, jadi soal-soal ujian nanti seperti itu. Setelah Anda bisa hitung, nah, apa makna angka itu? Jelaskan. Kadang tidak perlu panjang-panjang, cukup satu kalimat atau dua kalimat yang menggambarkan perubahan relatif. Nah, nanti saya berikan contohnya ya. Nah, itu dia makna angka indeks itu. Melihat perubahan relatif, bisa harga yang dilihat, bisa kuantitas, bisa juga nilai. Jadi ada 3. Kalau nilai itu apa sih? Berapa nilai dari cabai? Kalau kita bicara nilai, berarti kita harus kalikan kuantitasnya dengan harga. P kali Q. Ya? Itu namanya nilai. Jadi kalau ada 3 kilogram cabai dengan harga 50.000, berapa nilainya? 150, Pak. 150. Nah, itu ya. Jadi kalau yang namanya nilai, harga ini kan P kan, kuantitas itu Q kan, harga kita simbolkan boleh. Nanti ada juga yang harga itu simbolnya H gitu, boleh juga. Kan? Kuantitas itu K, boleh. Ini quantity bahasa Inggris, ini price. Kuantitas. Berarti kalau nilai bagaimana nilai? Nilai tidak lain ya, yang ini ya. E dikali Kuantitas. simbol boleh apa saja, nanti sesuai dengan buku. Beda buku kadang-kadang beda simbol. Dalam buku Purwanto ini simbolnya adalah H dan K. Kalau nilai itu simbolnya V. Jadi V. Ini simbol dari nilai. Jadi value V sama dengan P kali Q. Oke, kita lanjut ya. Tahu, jadi ada 3 angka indeks. Yang pertama kita akan melihat angka indeks harga. Jadi perkembangan perubahan relatif harga. Yang kedua, perubahan kuantitas. Kuantitas ini berkaitan dengan produksi. Berapa jumlah produksi, berapa ton hasil produksinya. Berapa ton yang disuplai. Kuantitas, berapa kilogram. Atau berapa kuintal. Nah, ada juga kuintal. Dari kalau kita lihat data dulu di website internasional itu ada metrik ton. Kalau di Amerika atau di Inggris, kalau salah saya itu pon seperti ini ya. Pon. Juga ukuran berat ya. Oke. Nah, kita lanjutkan. Setelah kita tahu bahwa akan ada, kita lihat nanti indeks harga, kuantitas dan nilai, kita harus tahu tahun dasar. Tahun dasar ini untuk apa? Untuk membandingkan. Nah, kita bisa tetapkan satu tahun 2000 sebagai satu tahun dasar. Kalau dia perubahannya berjalan, kita bisa tetapkan tahun sebelumnya sebagai tahun dasar.
atau periode, bukan tahun ya, periode dasar. Bukan hanya tahun, kita bisa melihat bulanan juga. Kita bisa melihat juga harian. Kita bisa melihat triwulan. Kita bisa melihat semester. Satu semester, 1 tahun berapa semester? Bisa jawab? 2, Pak. 2, Pak. 1 tahun berapa kuartal? Berapa kuartal? Kuartal itu per 3 bulan, kalau semester per 6 bulan. 2, Ada. Pak. 2, Pak. Kalau semester ada 6 bulan, kalau kuartal ada 3 bulan. 4. Berarti 4 dalam setahun. 4. Per 3 bulan. Nah itu kita bisa pilih dasarnya, tahun dasar. Ini lebih, boleh bulan, boleh triwulan, boleh. Tapi sering tahun. Enak per tahun kita lihat perkembangan perubahan relatif ini. Sehingga perbandingannya nanti akan lebih stabil ya. Kita melihat stabilitas perekonomian. Dia naik atau turun. Itu saja, naik atau turun atau stuck ya kan. Tidak ada perubahan. Jadi untuk melakukan perbandingan kita harus punya dua apa istilahnya? Dua peristiwa. Peristiwa di tahun sekarang dan di tahun dasar. Sehingga baru bisa kita bandingkan, gitu kan? Ini dia. Nah, jadi ya, tahun dasar itu diusahakan atau periode dasar itu diusahakan tidak terlalu jauh. Karena ada faktor-faktor lain nanti yang menjadi bias. Misalnya kita mau ambil harga sekarang dibandingkan dengan harga tahun 70. Jauh sekali berbeda. Dulu beras itu masih 150 rupiah per kilogram tahun 70. Kalau kita bandingkan, itu agaknya menjadi kurang bermakna nanti, terlalu jauh. Dia per 10 tahun boleh. Ya. Oke, kita lanjut. Nah ini dia. Ini ada 3 indeks harga saham kebetulan ya. Nah, ini Indonesia, Korea Selatan, Malaysia. Dia pakai data apa nih? Data bulanan ya kan? Dari Agustus sampai Januari tahun berikutnya. Nah, ini dia fluktuasinya. Nah, ini indeksnya. Kan? Ini naik turun ya. Nah, ini cenderung turun terus. Ini juga seperti itu. Ini ada kenaikan yang luar biasa. Nah, ini kurva apa nih? Ini Korea Selatan. Jadi kan lebih bermakna ya kan. Nah, kalau Indonesia ini relatif stabil ya. Indonesia mana? Oh, ini Malaysia. Ini Indonesia di bawah Malaysia. Nah, kan kita bisa tergambar kan di kepala kita. Nah, ini data gabungan antara cross section dan time series. Ada waktunya, ada wilayah. Disebut dengan data panuan. Ya. Oke. Sebelum saya lanjut, saya mau tunjukkan sesuatu yang lain. Ini ya. Data ya. Data itu ada satu data time series. Kemudian 2
3 data panel. Yang pertama ini data antar waktu. Jadi misalnya contohnya dari tahun 2000 sampai 2021 misalnya. Kalau ini antar wilayah tadi. Wilayah antar provinsi misalnya. Kemudian kabupaten atau negara. Jadi contohnya negara kan. Nah, gabungan data time series dengan cross section ini disebut data panel. Data panel itu seperti contoh tadi, dia ada wilayahnya, tapi juga ada waktunya. Itu saja kata kunci, tidak perlu dihafal. Ya, sering-sering dilakukan, diobservasi, maka Anda akan terbiasa nanti melihat data ini dengan lebih pasti. Oke. Nah, itu dia. Sebelum saya lanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Jika tidak ada, saya sampaikan lagi ya. Ini dia data tadi, kita lihat perkembangan ini sudah dihitung indeksnya. Indeksnya sudah dihitung. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Pertama kita lihat dulu angka indeks relatif sederhana. Nah, ini yang satu. Nah, apa angka indeks ini? Perkembangan harga relatif suatu barang dari tahun berjalan. Nah, ini tahun berjalan ya, tahun 2002. Tanpa memberikan bobot terhadap kepentingan barang dan jasa. Nah, ini formulanya seperti ini. Indeks harga IH tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar. Tahun dasarnya diambil biasanya periode ini, tahun yang pertama dari data, atau bisa diambil dari periode 97, 98, bisa, boleh. Nah, tapi biasanya diambil ya data pertama. Oke, ini menjadi H0-nya dan dikali dengan 100. Saya rasa sederhana kan? Nah, ini 100 ini diperoleh dari begini, proses rasio dikalikan dengan 100. Demikian dan seterusnya. Nah, perhatikan tahun dasarnya sama. Ini H0-nya ya. Dia pakai tahun dasar. Nah, dapat angkanya pada tahun 96 itu 100 indeksnya, kemudian terjadi kenaikan jadi 110 dan seterusnya, terjadi terus meningkat. Ini trennya meningkat. Kalau kita harus bisa gambarkan grafik, ambil angka ini, bikin grafiknya. Ini menjadi sumbu X, ini menjadi sumbu Y. Tapi kita ganti, ini menjadi tahun namanya, bukan sumbu X lagi. Sumbu Y-nya menjadi indeks, namanya, bukan Y lagi. Ini data apa? Mengajukan pertanyaan. Data seperti ini, data apa nih? Data berkelompok. Data time series. Data time series. Iya, oke. Iya, antar waktu. Antar waktu kan? Gampang kan? Gampang. Nanti Anda latihan, agak banyak saya kasih dan ada PR lagi supaya tajam ya. Ini penting sekali nih di berita-berita, di surat kabar, di jurnal-jurnal. Anda bisa baca ini. Nah, setelah kita bisa hitung, kita harus baca sekarang. Nah, bagaimana cara bacanya? Nah, kalau katakanlah kita ingin membaca di tahun terakhir saja. Ini dia hasilnya. 274. Nah, ini
katakanlah ini harga apa nih ya? Indeks harga barang dan jasa gitu ya. Di tahun 2002 terjadi kenaikan sebesar 274 atau 174% dibandingkan dengan tahun dasarnya, yaitu tahun 96. Jadi yang kita bandingkan ke sini, 2002 ke sini. Kita baca 2001 boleh juga. Terjadi kenaikan sebesar 249 dibandingkan tahun dasarnya. Nah, jadi jangan lupa kata-kata itu. Karena kita membaginya dengan harga di tahun 96. Itu dia. Ya, simpel, sangat simpel. Jadi Anda bisa menghitungnya. Ini apa syaratnya ya? Target pembelajarannya Anda bisa menghitungnya dan bisa membacanya. Tidak perlu panjang, tapi sudah masuk kata-kata itu sudah bagus. Terjadi kenaikan atau terjadi penurunan dibandingkan dengan tahun dasar. Jangan lupa itu kalimat. Secara relatif kalau mau tambah. Kan itu dia definisi angka indeks. Jadi kalau udah baca surat kabar, nanti perkembangan harga cabai, perkembangan harga beras, perkembangan harga sembako, perkembangan harga-harga barang konsumsi ya kan sudah bisa. Tentu nanti ada angka indeks lainnya yang Anda harus pahami. Ini baru yang pertama ya. Ini angka indeks harga relatif seragam. Indeks apa ini? Indeks harga. Nanti ada indeks kuantitas. Nah, ini kita tadi ada 3 kan? Ada harga, kuantitas, dan nilai atau value. Oke, saya lanjut ya. Ini agak indeks kuantitas. Nah, kalau kuantitas tadi yang kilogram tadi kan, kalau harga yang rupiah. Kuantitas di tahun 96 sampai 2002. Formulanya hampir mirip. Sama saya kira, hanya notasinya berbeda. Ini IK ya, indeks kuantitas. Kuantitas tahun berjalan dibagi dengan kuantitas tahun dasar. Kuantitas apa? Terserah kita mau hitung indeks apa. Indeks harga padi, indeks harga cabai, indeks harga ikan asin, indeks harga macam-macam. Tadi harga saham di Indonesia, Korea, di Malaysia. Atau kita ingin membuat indeks harga padi tadi antara Aceh dengan Medan atau Sumatera Utara, Aceh dengan Sumatera Selatan, seperti itu. Nah, ini indeks kuantitasnya. Jadi kalau kuantitas ini ton ya, atau kilogram. Nah, sama cara menghitungnya, tahun dasarnya adalah 96 dibagi dengan tahun berjalannya. Jadi tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar. Ini 31 bagi 31, 1, 100, 1 kali 100, 100, 30. Nah, ini tahun berjalannya 30 dibagi dengan tahun dasar. 30 per 31, 100. Dan seterusnya. Nah, ini hasil angka indeksnya. Nah, ini cara menarik cara bacanya. Nah, coba baca yang tahun terakhir ini. Nah, siapa yang bisa baca nih? Tahun terakhirnya. Bagaimana kuantitas produksi per tonnya? Katakanlah ini produksi padi. Siapa yang bisa? Silakan. Nah, ini menarik nih. Ini kan sama nih. Tahun 2002 sama dengan tahun 1996. Artinya, kalau kita baca produksi, jumlah produksi, kuantitas itu sama dengan jumlah kan? Jumlah produksi padi di tahun 2002 tidak mengalami kenaikan secara relatif dibandingkan dengan tahun dasarnya di tahun 1996. Jadi dia tidak terjadi perubahan. Tidak ada perubahannya. Nah, ini bagaimana nih tahun 2001? Ini lebih menarik lagi nih.
Di tahun 2001, indeks kuantitas padi mengalami penurunan atau kenaikan? Penurunan. Penurunan. Berapa persen penurunannya dibandingkan tahun 1996? 3%. 3%. Dikurangi saja. Turun dia 3% dibandingkan dengan. Ini kenaikannya berapa persen? Yang 3%. 3%, Pak. Alhamdulillah. Begitu cara baca. Jadi kita bisa melihat secara relatif ya, bagaimana perkembangan suatu perekonomian. Tinggal kita melihat apa? Padi, atau kita melihat harga apa kan? Inflasi juga demikian. Perkembangan harga-harga secara umum bisa juga. Oke, ini dia formulanya. Anda pahamin ya? Simple sekali. Kemudian yang ketiga, angka indeks relatif sederhana itu nilai. Nah, yang kita lihat nilai. Jadi sebenarnya IV juga nih, nilai indeks nilai sama dengan value tahun berjalan atau nilai tahun berjalan dibagi dengan tahun dasar kali 100. Nah, ada juga yang tulisnya, kita tulis ulang kan? Nilai itu kan tidak lain harga dikali kuantitas tadi. Harga di tahun berjalan dikali dengan kuantitas di tahun berjalan dibagi dengan harga di tahun dasar dikali dengan kuantitas. Ingat tadi kan P kali Q kalau tadi kan. P kali Q. Value itu kan sama dengan kalau di mikro itu P kali Q. Nah, boleh juga HT kali KT. Kalau kita mau lihat V0-nya berarti harga tahun dasar dikali dengan Q0. Atau kita bisa tulis juga dalam bentuk notasi yang lain, H0 tahun dasarnya dikali dengan H0. Nah, ini formulanya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini udah lebih kompleks kan? Ini ada harganya, ada kuantitasnya. Ada harganya, ada kuantitasnya. Ada harganya, ada kuantitasnya. Harus kita kali dulu. Setelah kita kali, inilah yang kita hitung indeksnya. Nah, ini yang kita hitung indeks. Indeks, masukkan formula tadi. Ini tahun dasarnya. Perhatikan. Ini. Saya kira sangat sederhana. Anda harus bisa menghitungnya. Juga harus bisa menganalisanya. Dia naik atau turun. Tentukan tahun dasarnya, lihat perkembangan tahun berjalannya. Ada pertanyaan? Nah, ini Anda kerjakan nanti latihannya atau latihan tugas hari ini, yaitu menghitung, ini ya kalau nggak salah saya, yang ini ya, indeks kuantitas kalau nggak saya. Ada tugasnya di Excel. Ya, sekarang. Kuantitas itu Pak, jumlah barang apa harga barang Pak? Oh itunya. Kuantitas. Kuantitas satuannya apa tadi? Ingat. Jumlah barang Pak. Jumlah kan, ton ya kan? Pak. Ton sama kilogram Ya. Kan sudah jelas. Sudah jelas. Indeks harga, indeks kuantitas. Saya share lagi ya. Memang disebutkan tadi kan situ kan. Nah, indeks kuantitas. Kalau yang sebelumnya indeks harga. Nih, perhatikan di sini. Berarti yang dilihat adalah harga. Perkembangan harga ini perkembangan kuantitas. Jumlah produksi. Kuantitas ton, kilogram, gram, kuintal, pon, dan sebagainya. Jumlah daging berarti kilogram dagingnya, bukan harga dagingnya. Oke ya.
Yang lain mau menanyakan? Silakan. Oke, saya buka dulu tugasnya itu. Oke ya, saya tunjukkan ini tugas Anda. Mana tadi? Share screen dulu. Nah, ini Anda kerjakan sekarang ya. Terlihat nih kan? Jadi tulis tangan aja lagi. Nah, nanti coba saya mau tunjukkan dalam format Excel ya. Untuk tahap pertama Anda tulis tangan, Anda hitung pakai kalkulator. Ini ada 3 tahun dia kan. Nah, ini data apa nih? Tadi ada 3 jenis data kan, data time series, cross section, dan data panel. Panel. Data? Data panel, Pak. Data panel, Pak. Benar-benar. Ada antar wilayahnya, ada antar waktunya. Iya. Jadi kalau satu waktu saja misalnya tidak ada ini. 2014, 2015 tidak ada. Ini saja. Nah, ini data apa? Data cross. Data Data cross section. Tidak ada antar waktu karena hanya tahun 2013 saja. Satu titik waktu. Tapi kalau sudah ada 13, 14, 15, cepatnya. Ya. Oke. Nah, ini Anda hitung indeks kuantitasnya. Pertanyaannya tahun dasarnya yang mana? Nah, 2013. 2013, Pak. Boleh 2013, boleh 2014. Tentukan. Dan saja kan? Ya, 2013 kita sepakat 2013 tahun dasar. Ya kan? Ini dikumpul 10.30 ya. 12 Pak, bisa diperpanjang waktu pengumpulannya, Boleh. Pak? Boleh. Nah, ini jangan main-main. Kami nulis. Jadi selama nanti kan kita habis 10.30, Anda jangan main-main dulu, kerjakan ini dulu. Kalau nggak siap, tambah waktu. Nah, Sampai jam berapa, Pak? sampai 12. masuk kuliah. Yang lain dulu, kalau ada kuliah, kalau tidak ada, kerjakan ini. Sampai Iya, Pak, selesai. karena jam 1 ada lagi, Pak. Oh ya. Oke. Nah, kalau usahakan siap. Yang bisa siap 10.30, saya kasih bonus ya. Oke. Iya. Ini satu, ada PR lagi ya. Nah, ini banyak tugas. Oke, PR. Nah, PR-nya ini dia. Nah, PR masih yang tadi juga, karena Anda perlu latihan. Ini lebih banyak lagi. Nah, ini Anda hitung indeks harga dan indeks nilai. Nah, ya, ini harga ecerannya. Nah, ini indeks nilai. Indeks nilai ini Anda harus kalikan dengan yang tadi itu, kuantitas tadi. Jumlah produksi tadi kan, Anda kalikan dulu, baru dapat nilainya. Oke? Nah, lihat rumusnya, Anda kalikan. Jadi nanti ada tambah lagi nih. Nah, Anda bisa buat produksinya itu buat nilai dulu di sini, baru hitungnya. Masukkan di sini. Oke ya, Anda lihat di Google Classroom.
Ya, demikian. Lihat, ini perlu dilatih, cuman membagi-bagi saja ketelitian dalam membaca ini, membaca data. Data itu saya ambil data resmi itu, data resmi dari BPS. Itu bukan angka istilahnya angka ecek-ecek ya, itu angka sebenarnya. Anda bisa akses di BPS, Anda bisa tahu bagaimana perkembangan harga beras, naik atau turun dia, kelihatan. Nah, sebagai calon ekonom, wah kalau dia naik, timbul insting kita ekonom itu bagian. Kalau dia turun, insting kita sebagai ekonom, tentu kita dorong produksi. Kalau dia indeks kuantitas yang turun, kalau indeks harga, ya kita dorong bagaimana harganya menjadi naik dan stabil supaya membantu petani. Itu dia. Ada pertanyaan sebelum kita ini? Kita foto dulu bersama. Baik, demikian perkuliahan kita minggu ini tentang angka indeks. Nanti angka indeksnya akan beberapa sesi lagi. Ada yang lebih rumit lagi nanti akan saya berikan. 2 sesi pertemuan lagi akan bicara angka indeks. Karena ini penting dalam Anda membaca, memahami, menganalisis fenomena-fenomena ekonomi yang dirilis dalam berita-berita di negara atau juga berita-berita resmi dari pemerintah, juga dari media-media yang kadangkala kita agak ya kurang suka baca itu karena nggak paham kan. Nah, ini sudah paham. Mudah-mudahan ini bisa dilatih terus dan dikerjakan PR-nya. Tujuan saya supaya Anda berlatih dan itu nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Demikian kuliah minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan di